Halo Sobat Pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya, Danang di channel Dokter Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba berbagi kepada Sobat Pajak sekalian tentang apa sih perbedaan SPT tahunan dengan menggunakan tarif PPh final PP 23 tahun 2018 dengan skema PPh 0,5% final dengan SPT tahunan dengan menggunakan tarif normal yaitu pasal 17 ataupun 31E. Dan apa saja kemudian resiko yang menjadi beban wajib pajak ketika harus melaporkan SPT tahunannya dengan tarif pasal 17 atau 31E. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channel ini agar setiap ada saya mengupload video, teman-teman sobat pajak sekalian bisa mendapatkan update-nya. Dan jangan lupa untuk di like dan share kepada teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Baik, yang pertama jadi begini. Kita bicara tentang UMKM pada saat kita masih menggunakan tarif final 4 ayat 2 sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018, di mana sekarang sudah diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana isinya sebenarnya sama, hanya menambahkan di PP 55 itu menambahkan tentang perlakuan ataupun fasilitas untuk BUMDes dan BUMDes bersama. Secara tempo bahwa untuk PT itu hanya berhak mendapatkan fasilitas PPh final 4 ayat 2 itu selama 3 tahun, CV 4 tahun, termasuk BUMDes dan BUMDes bersama, dan yang terakhir yaitu SPT OP itu 7 tahun. Jadi masa berlaku tetap sama, 3, 4, dan 7 tahun untuk mendapatkan fasilitas PPh final 4 ayat 2 tarif 0,5%. Kemudian setelah itu kembali ke tarif normal, yaitu tarif normal tarif pasal 17 atau 31E. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara fasilitas yang diberikan oleh WP UMKM dengan menggunakan tarif final dengan menggunakan tarif normal pasal 17? Dan apa resiko di SPT-nya? Pertama, ketika kita mendapatkan fasilitas PPh final, yaitu sesuai dengan PP 23 tahun 2018 setengah persen itu, maka semua penghasilan kita selama 1 tahun itu sudah dibayarkan pajaknya secara final, yaitu 0,5%. Artinya apa? Bahwa pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh biaya-biaya. Artinya kita membayarkan berapapun biaya yang kita keluarkan, perusahaan laba ataupun rugi, laba besar ataupun rugi besar, kecil ataupun besar, pada SPT sesuai dengan PP 23 itu, kalau kita menggunakan tarif pajak final 0,5%, tidak mempengaruhi. Jadi mau laba mau rugi nggak pengaruh, karena PPh dihitung berdasarkan total omset selama 1 tahun. Jadi ketika kita menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 yang setengah persen itu, PPh badan perusahaan cenderung lebih aman. Karena apa? Karena dihitung berdasarkan omset perusahaan aja, berapa yang kita dapatkan gitu. Langsung kita bayarkan PPh-nya 0,5% di setiap bulannya, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember.
itu kemudian nanti kita laporkan pada SPT tahunan. Maka SPT tahunan kita PPh-nya bersifat final, sehingga tidak mempengaruhi laba ruginya. Artinya mau biaya berapapun, mau besar mau kecil nggak pengaruh. Pokoknya pajaknya udah final 0,5%. Bedanya apa dengan ketika kemudian UMKM harus kembali kepada tarif normal pasal 17 ataupun 31E. Pasal 17 itu jadi pajak perusahaan bukan lagi dikenakan 0,5% dari omset, tidak. Tapi pajak perusahaan dihitung berdasarkan perhitungan laba rugi selama 1 tahun. Jadi setelah kita selesai mendapatkan fasilitas pajak UMKM yang final tadi, kita harus kembali ke tarif normal, yaitu pasal 17 ataupun 31E. Nah, bagaimana kita menyusun atau menghitung PPh badan atas tarif normal dengan pasal 17 tersebut? Kita harus membuat namanya pembukuan. Jadi ada pendapatan, kemudian biaya-biayanya apa saja. Nah, kemudian nanti baru di situ ketemu namanya laba bersih atau laba sebelum pajak. Tidak hanya sampai di situ saja, tapi kita harus membuat laporan namanya laporan koreksi fiskal. Jadi pendapatan ataupun biaya yang kita laporkan dalam SPT tersebut itu harus kita sesuaikan dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dimana kalau memang biaya yang berkaitan dengan tidak berkaitan dengan 3M, yaitu menagih, mendapatkan, dan memelihara, maka biaya tersebut tidak boleh kita biayakan secara pajak atau fiskal untuk menghitung laba rugi bersih dalam rangka menghitung pajak yang harus di-store. Jadi misalnya katakanlah omset 3M, kemudian biaya 2,8. Jadi labanya misalnya 200 juta. Nah, itu nggak serta-merta 2,8 itu kemudian semuanya langsung kita biayakan. Kita harus cek di dalamnya, ada nggak biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan 3M. Artinya tanpa biaya tersebut perusahaan tetap berjalan. Contoh misalnya apa? Sumbangan, entertain ke customer, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi direksi. Nah, itu tidak ada biaya itu pun perusahaan tetap menghasilkan revenue tersebut. Maka biaya-biaya ini tidak boleh dibebankan dalam laporan keuangan SPT tahunan perusahaan. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara PPh final perusahaan dengan PPh tarif normal pasal 17. Sehingga ada di situ potensi resiko perusahaan UMKM untuk kemudian dikonfirmasi biaya-biaya yang berkaitan dengan bisnis perusahaan ataupun tidak. Jadi kalau misalnya kita membebankan biaya, katakanlah biaya marketing, nah itu kita harus buktikan bahwa biaya marketing itu ya kita sudah potong PPh 21 kalau memang itu kepada orang pribadi. Atau biaya entertain itu boleh saja kita biayakan sepanjang penerima entertainnya itu jelas, ada daftar nominatifnya gitu. Siapa aja yang menerima, jabatannya apa, kliennya itu atau customernya itu dari PT apa. Nah, itu kalau kita bisa buktikan termasuk NPWP-nya di situ, kita kemudian punya daftar nominatifnya, itu bisa aja kita bebankan. Tapi effortnya memang kan luar biasa gitu. Nah, dari situlah yang membedakan akhirnya bahwa pajak atau PPh badan tahunan perusahaan menggunakan tarif normal itu lebih beresiko dibandingkan dengan SPT tahunan UMKM yang menggunakan tarif normal, tarif final atau sesuai dengan PP 23 tahun 2018 itu. Maka dari itu untuk sobat pajak sekalian yang bergerak di bidang usaha masuk kategori UMKM, ada baiknya untuk lebih care kepada laporan keuangan masing-masing, terutama ketika mau disubmit pada SPT tahunan, karena ini
akan sangat menentukan ada atau tidak potensi pajak yang seharusnya harus dibayar perusahaan dalam laporan tersebut. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana kewajiban perusahaan terkait dengan apa itu yang boleh dibebankan dan apa itu yang tidak boleh dibebankan, maka ini akan sangat beresiko terhadap adanya potensi pajak kurang bayar yang harus disetor oleh wajib pajak. Dengan analisa yang dilakukan oleh AR, yaitu petugas dari kantor pajak atau KPP. Sehingga menurut saya perlu untuk teman-teman sobat pajak sekalian lebih care terhadap laporan SPT tahunannya, terutama pada laporan laba ruginya, agar tidak terjadi kesalahan terkait dengan resiko potensi pajak kurang bayar perusahaan nantinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa membantu dan juga mendapatkan gambaran buat sobat pajak semuanya, sehingga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mau request tentang pembahasan apa yang perlu mungkin saya bahas dalam video ini, tentang UMKM kah, tentang masalah SP2D kah, tentang konfirmasi kah, tentang bagaimana kita menghitung ataupun membuat laporan keuangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perpajakan, boleh komentar di kolom komen. Kemudian nanti kita coba untuk bahas bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.